Bang Ben. Ya logika lah. Agama Kristen dia malu. Iya, Apa agama udah mulai Kristen? Dia malu, mau jawab aja dia malu sebetulnya. 10 purnama lagi. Nggak ada malu-malunya. Punah dia. Agama Islam. Malah bangga ya kan? Udah susah dari outfit sekarang Bang. Itu dia mau jawab. Pakunya bagaimana? Susah ya. Susah. Dia kalau udah kebalik, sebenarnya giginya kalau udah kebalik gini, itu pakunya. Saya aja udah 3 hari cari outfit nggak ketemu. Mereka persiapan untuk bulan suci Ramadan. Gak daud nih si Dewa. Naikin Agus mana? Kau ya Tedore ya. Baluap Tedore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini Kak pulang dari kegiatan api di PW Lampung baru selesai. Dah di Paturukos ya, saboyo naik beluap. Di botono, dah ada kuat si otakmu. Hai. Ladies and turis, selamat malam, agama apa? Selamat malam, saya Kristen. Wes, ya, silakan. Malam Bang. Saya pengen belajar nih tentang iman Islam gitu ya. Apa agama Kristen? Malu dia. Ya, tentang ajaran Islam Bang, bukan iman Islam Bang. Islam nggak ada malunya. Apa agama Ya, Kristen? tentang ajaran Islam. Itu dibilang tadi ya. Saya pengen tahu bagaimana cara Tuhan Ya. mengontrol atau melihat atau mendengar gitu kan. Dunia ini bahkan kita kan percaya tuh ada planet-planet lain juga, ada Biasanya longor nih kayaknya. galaksi juga, miliaran bintang gitu. Bagaimana Tuhan yang cuma satu bisa mengontrol dengan waktu yang bersamaan kalau cuma satu gitu Bang. Saya pengen tanya sih itu. Kalau di Alkitab kan itu dijelaskan kan. Iya. Tapi di iman Islam itu gimana cara Tuhan tuh? Ya, sederhana sebenarnya untuk menjawab itu Bang. Kecil. Kalau saya tanya kepada anak SD, matahari ada berapa? Mereka akan berkata matahari itu cuma satu. Loh, di Amerika ada matahari satu, di Jepang juga ada satu matahari, di Indonesia juga ada satu matahari. Ada berapa matahari? Ada 3 kan? Satu. Nah, kalau logika kita sudah sampai kepada keadaan seperti itu, berbicara mengenai pencipta itu bukan tataran kita. Makanya Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi makhluklah, mereka lah, manusialah yang akan ditanya. Bukan kita Bang yang bertanya kepada Allah. Bagaimana cara Allah menjaga? Itu pekerjaannya Allah, itu pekerjaan Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan itu sendiri. Sama seperti ketika kita bertanya kepada kita sendiri. Kan setahu saya kan Islam itu kan agama yang logika, apa-apa harus masuk logika gitu loh Bang. Jadi abang harus jawab yang masuk logika juga. Betul, gitu. tapi Anda harus sadari bahwasanya manusia ini punya keterbatasan. Sekarang kalau Anda mengatakan terkait dengan pencipta, saya mau tanya pada saudara, bagaimana cara jantung Anda berdetak sementara Anda lagi tidur? Siapa yang membuat dia berdetak? Itu milik Anda loh. Ada dalam diri Anda loh. Anda yang merasakan, Anda yang dihidupi dengan itu dalam keadaan Anda. Saya tanya, bagaimana cara jantung Anda berdetak sendiri pada saat Anda tertidur lelap? Bisa jawab? Kalau diri Anda saja Anda tidak bisa untuk mengetahui itu terjadi, bagaimana dengan yang menciptakan alam semesta ini? Coba. Oke, ke pertanyaan kedua Bang. Putus. Udah ya, terjawab ya? Saya tutup pintu dulu. Masih kurang yakin lagi Kristen longor. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam Al-Quran atau iman Islam? Longor kan pertanyaannya. Kalau di dalam Al-Quranul Karim, penciptaan alam semesta itu Enggak, sebentar Bang ya, biar Abang
Abang paham maksud tujuan pertanyaan saya ya. Iya. Di dalam iman Kristen, Allah berfirman. Iya. Kemudian ketika Allah berfirman, jadilah bumi, ada air, ada laut, ada hutan, ada ini gitu ya. Iya. Lalu roh Allah ada keluar dari dalam diri Allah mengerjakan firman itu sehingga jadilah bumi. Maksudnya gimana? Jadi ada roh keluar dari dalam Allah seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 kan, firman itu di dalam Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di Yohanes 8 ayat 42 dikatakan Yesus berkata, aku berasal dari dalam Allah dan keluar dari Allah. Kata Yesus, aku berasal dari Allah dan keluar dari Allah. Artinya ketika Allah berfirman, jadilah bumi, ada pasir, entah terbuat dari mana, ada pohon, bisa begini begitu. Itu Allah berfirman. Tetapi roh itu, yaitu Yesus itu, keluar dari dalam diri Allah, menciptakan sesuai dengan firman Allah. Begitu, Bang. Jadi dalam iman Kristen itu bukan bim salah bim jadi bumi, tidak. Allah memang berkata jadi bumi, tapi Yesus yang mengerjakan sesuai dengan firman dan keinginan Allah itu, begitu. Jadi dalam Islam kayak mana? Apakah bim salah bim gitu aja, nggak ada yang ngerjakan? Allah ciptakan Itu tujuan pertanyaan saya, Bang. Jadi kalau di dalam Islam kami ya, di ajaran agama Islam maksud saya, jelas sekali bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan 6 masa. Artinya butuh proses. Nah, proses itu, Bang, maksud saya kan dikerjakan kan, ada yang mengerjakan itu kan. Iya, Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Berarti Allah yang membuat dengan tangannya gitu, Bang ya. Iya. Betul. Kenapa harus dia berfirman kalau dia juga yang Nah, dia hanya memberikan perintah. kan tinggal bikin aja, nggak usah jadilah bumi, nggak usah gitu. Maksudnya gimana? Innama amruhu idza arada syai'an Abang bilang kan Allah yang membuat. Iya. Kalau Allah yang membuat tidak perlu dia berfirman, Bang. Loh, sekarang di dalam kitab Kejadian itu berfirman nggak Allah ketika dia menciptakan hari pertama? Berfirman nggak? putus. Abang ini gimana sih? Berfirman. Berfirman. Terus apa bedanya dengan Al-Quran? Tapi dikatakan nanti di dalam iman Kristen, Bang, firman itu bukan hanya perkataan. Kan saya udah jelaskan tadi ketika Kristen Allah berfirman bacot. jadilah bumi, ada roh Allah yaitu Yesus keluar dari dalam diri Allah. Kok Yesus jadi roh? Kok Sesuai dengan firman itu. jadi Yesus jadi roh Allah? Gimana ceritanya? Yesus itu justru ciptaan. Sudah saya jelaskan tadi abangku bahwasanya firman itu adalah Allah di dalam Allah, dan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 42 berkata, aku berasal dari Allah, dari dalam Allah. Berarti Yesus bukan firman. Aku datang dari Allah. Berarti Yesus bukan firman. Yesus sendirilah yang mengerjakan firman itu, begitu. Oh, berarti anda paham berarti Bible. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia yang diadakan melalui proses firman. Tuhan yang berfirman, jadilah Yesus, jadi Yesus. Oh, tidak bisa itu, Bang. Hah? Gimana? Gimana maksud Anda? Apakah harus pahami dulu di Yohanes 1 ayat 1 sama Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 1 ayat 1 kan firman itu di dalam Allah, firman itu adalah Allah. Kemudian di Yohanes 8 ayat 42, aku datang dari dalam Allah dan aku keluar dari Allah. Artinya ketika Allah berfirman jadi bumi, roh itu keluar menciptakan bumi itu sesuai firman Allah gitu, Bang. Waduh. Dan roh itulah yang Allah utus menjadi manusia, diberi nama Yesus. Itu, Bang. Kacau cara berpikir itu, kacau. Itu kan sesuai Alkitab, Bang.